adik-adik, kita jumpa lagi di sekolah minggu. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Kiranya adik-adik semua berada dalam keadaan sehat. Sebelum kita ibadah sekolah minggu, kita naikkan pujian. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hingga saat ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau berikan roh ketaatan bagi kami agar kami boleh dengan tekun mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu di depan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan dengan pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luas angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepadamu, mohon hikmat daripada-Mu agar kami boleh dapat memahami firman Tuhan
yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati mulut bibir hamba-Mu, agar firman Tuhan yang disampaikan pada adik-adik sekolah minggu, mereka boleh mengerti, memahami, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka setiap waktu dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan renungan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Kita akan belajar bersama-sama dari Matius 8 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Baik, adik-adik ambil posisi, berdiri tegak, lalu kita akan tarik napas pelan-pelan, setelah itu kita buang pelan-pelan. Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. Baik, silakan duduk kembali. Kita akan belajar tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Adik-adik tahu angin ribut itu seperti apa? Iya, angin ribut itu angin yang bertiup sangat kencang sekali, sehingga banyak pepohonan yang jatuh. Kita akan mendengarkan bagaimana cerita Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu lalu ada angin ribut. Pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya hendak menyeberangi danau. Di tengah danau tiba-tiba ada hembusan angin. Angin itu semilir, sejuk. Tapi lama-kelamaan bertambah kencang. Semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, kencang sekali. Akhirnya membuat perahu dari murid-murid dan Tuhan Yesus ini mulai oleng. Lalu murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Mereka mulai panik, lalu mereka melihat ada Tuhan Yesus sedang tidur. Apa yang terjadi adik-adik? Murid-murid berteriak, minta tolong kepada Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami. Perahu kami hampir tenggelam." Lalu Tuhan Yesus bangun. Tuhan Yesus bangun, lalu Tuhan Yesus menghardik angin tadi sehingga angin itu menjadi teduh. Danau pun menjadi diam. Adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus bisa meredakan
angin ribut. Karena Tuhan Yesus yang menciptakan udara. Tuhan Yesus yang menciptakan angin. Itu artinya Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh angin ribut itu diam? Supaya murid-murid tidak menjadi takut. Wah, Tuhan Yesus hebat kan? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus juga menyayangi adik-adik sekalian. Kalau terjadi angin ribut di tengah-tengah adik-adik, adik-adik tidak perlu panik. Tetapi adik-adik harus tetap berhati-hati. Adik-adik tetap berhati-hati. Lalu mau minta tolong kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa mampu melindungi adik-adik sehingga rasa takut itu bisa hilang. Memanggil Tuhan Yesus itu lewat apa? Lewat doa. Berdoa kepada Tuhan, meminta agar Tuhan melindungi adik-adik sekalian. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas tuntunanmu kami boleh dapat membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami, agar kami mengetahui bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Engkau Allah yang patut kami mohon pertolongan kepadamu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu, sehingga mereka boleh dapat mempraktikkannya di dalam kehidupan mereka setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan di rumah saja. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena ibadah sekolah minggu kami sudah melakukannya. Dan biarlah puji-pujian kami, firman Tuhan yang sudah kami dengar, dapat memberkati hidup kami setiap waktu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tumbuh kembang mereka, berkati pendidikan dan masa depan mereka. Bahkan orang tua, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah. Tuhan Yesus akan mempertemukan kami kembali di dalam ibadah sekolah minggu yang akan datang. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Shalom.